Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran fisika pekan ini ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta Raffi untuk memimpin doa. Raffi, Ibu persilahkan. Di mana Raffi? Tidak. Oke, mungkin Raffi ada kendala jaringan. Ibu persilahkan Imam untuk memimpin doa. Imam, silahkan Imam. Baik Bu, untuk mengawali kelas pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Imam. Semoga kegiatan kita berjalan lancar ya anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, sehat semua ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah kita sehat semua. Mudah-mudahan meskipun kita masih daring, kita semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita cek dulu kondisi jaringan hari ini bagaimana. Di kalian semua jaringannya masih lancar anak-anak? Lancar, Bu. Lancar ya, alhamdulillah. Lancar, Bu. Suara Ibu jelas terdengar? Jelas. Oke, gambarnya juga terlihat ya, gambar Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, alhamdulillah. Semoga sampai nanti kegiatan kita selesai jaringannya tetap stabil ya. Kemudian jangan lupa juga cek kondisi baterai HP atau laptop kalian ya. Kalau lowbat jangan lupa segera di charger biar tidak terputus di tengah ya. Kemudian aturan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta selama kegiatan pembelajaran kalian selalu on kamera. Jadi kameranya selalu tetap menyala agar Ibu dapat memantau dari sini ya bagaimana di tempat kalian di sana. Jadi Ibu tahu oh Imam ini bagaimana gitu, Rizky bagaimana ya. Jadi tetap on kamera. Kemudian untuk mikrofonnya jangan lupa di mute atau dimatikan ketika sudah selesai berbicara. Dan ketika ingin berbicara kembali mikrofonnya dinyalakan agar semua bisa mendengar. Paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian dulu melalui Google Classroom. Kalian sudah mengisi semua daftar hadirnya? Sudah, Bu. Udah, Oke, Bu. baiklah Ibu cek dulu Sudah, Bu. sebentar. Mohon ditunggu sembari Ibu mengecek daftar hadir kalian ya. Ibu mau lihat berapa yang sudah mengumpulkan daftar hadir di Google Classroom-nya. Mudah-mudahan sudah semua mengisi. Jaringannya masih muter-muter. Kita harus bersabar memang kalau pembelajarannya daring ini ya anak-anak. Karena jaringan ini tidak bisa kita tentukan jaringan ini. Kalau jaringan lancar maka kegiatan kita lancar. Mudah-mudahan jaringan senantiasa lancar. Oke, sudah semua mengumpulkan di sini? Sudah 32 siswa mengumpulkan daftar hadir. Oke, berarti sudah mengumpulkan semua. Terima kasih anak-anak sudah disiplin mengumpulkan daftar hadirnya. Selanjutnya Ibu akan memutarkan video menarik untuk kalian ya. Ibu share screen dulu. Ya, ada video menarik. Sudah terlihat share screen-nya anak-anak? Sudah. Ya, mohon ditunggu videonya sedang proses.
Sudah terlihat? Terlihat gambar dan suaranya? Suara terdengar, gambarnya terlihat anak-anak? Oke, silahkan ditonton. Ini video ini sangat menarik. Silahkan ditonton ya. Okay, come on, everyone. Behind schedule. You know what's gotta be done. Movement, movement, movement. Hey, you there? Pick up the pony behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Ya, jadi tadi sudah Ibu putarkan ya video tentang kerjasama tim ya. Jadi tentang kerjasama tim, tunggu Ibu stop dulu ini nak, biar Ibu stop dulu ya. Oke, sudah stop share screen-nya anak-anak ya. Nah ya, oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi, di sana ada video tentang kerjasama tim ya anak-anak. Setelah kalian lihat bersama ya, bahwa penguin tadi secara bersama-sama mereka tidak jatuh ke air ya ketika ada ikan paus mendekati mereka. Kemudian semut-semut kecil itu tidak terhisap ya. Kemudian kepiting juga tidak bisa dimakan oleh burung itu ya. Kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan baik ya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan tim kita, segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan akan dapat diselesaikan dengan baik ya. Coba kalau tadi penguinnya tercerai-berai, semutnya juga tercerai-berai, kemudian kepiting tercerai-berai, mereka tidak bekerja sama, maka mereka semuanya akan mati ya. Jadi kalian juga seperti itu. Kalian ketika kalian berada dalam tim, kalian harus bisa bekerja sama dengan baik. Kalian harus bisa berkolaborasi agar tim kalian itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kalian nanti akan bekerja sama dalam tim anak-anak. Jadi kalian nanti akan berkolaborasi dalam tim, dalam kelompok diskusi kalian. Nah, ketika nanti kalian itu berada di dalam kelompok diskusi, semoga kalian dapat bekerja sama dengan baik, dapat berkolaborasi dengan baik, sehingga kalian dapat menyelesaikan LKPD kalian dengan yang terbaik ya. Jadi hikmah dari video tadi, kerja sama tim itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ketimbang bekerja sendiri. Oke? Paham? Paham ya? Mudah-mudahan video tadi bermanfaat. Paham, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak, hari ini itu kita akan melanjutkan materi pekan lalu ya. Pekan lalu kita telah belajar tentang pemuaian. Pekan lalu juga sudah Ibu beritahu kalau pekan ini kita akan belajar tentang kalor ya. Sebelum belajar tentang kalor, Ibu ingin mengingatkan kalian terlebih dahulu tentang pelajaran pekan lalu, yaitu tentang pemuaian ya, karena materi pemuaian dan kalor itu saling berkaitan ya anak-anak. Jadi waktu kalian belajar tentang pemuaian pekan lalu, kalian pasti masih ingat ya, ketika suatu benda diberi panas ya, atau dipanaskan, atau benda itu menerima panas, bagaimana suhu benda tersebut? Ada yang masih ingat pelajaran pekan lalu? Bagaimana Saya, suhu Bu. bendanya? Ya, silahkan nak. Suhunya itu meningkat, Bu. Jadi lebih besar dari suhu yang awal. Iya, ketika benda itu diberi panas, maka suhunya meningkat dari suhu awal. Artinya benda itu mengalami perubahan suhu. Oke, baik, masih ingat ya.
Kemudian satu lagi, ketika atau semakin banyak kita memberi panas pada benda itu, atau semakin banyak panas yang kita berikan pada benda tersebut, bagaimana suhunya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Suhunya akan semakin besar, Bu. Suhunya akan semakin besar. Oke, Anissa, terima kasih. Jadi semakin besar panas yang diberikan, maka suhunya juga semakin besar. Artinya suhu dan panas itu berbanding lurus ya, anak-anak. Oke, baik, kalian masih ingat, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalor. Ibu share screen dulu ya. Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ditunggu. Nah, hari ini itu kita akan belajar materi kalor dan perubahan wujud ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar ini. Nah ya, pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar? Oke, gambar yang pertama ya. Ini ada gambar lilin yang menyala. Kemudian lilinnya meleleh ketika dinyalakan. Mungkin kalian di rumah juga sering ya, ketika pemadaman listrik menyalakan lilin. Nah, kalian lihat lilinnya menyala. Kira-kira kenapa ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan dari gambar yang pertama ini? Bu, persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Karena lilin menerima panas dari nyala apinya, Bu. Oke ya. Jadi karena ketika lilin dinyalakan, lilinnya menerima panas dari api. Oke, bagus ya. Selanjutnya sekarang gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar salju ya. Mungkin ada dari anak-anak sekalian yang sudah pernah ke negara yang ada saljunya, atau mungkin suatu saat nanti ya. Nah, di sini kita lihat dari gambar dulu ya. Ini salju. Ketika musim panas tiba, maka salju ini akan meleleh ya, akan mencair ya. Es ini mencair, bukan meleleh ya. Jadi ketika musim panas tiba, maka saljunya akan mencair. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Ya, Siska, silakan Siska. Karena salju itu terkena menerima panas dari sinar matahari yang menyebabkan salju itu berubah wujud menjadi cair, Bu. Oke, terima kasih Siska. Jadi menurut Siska, salju ini terkena panas oleh sinar matahari sehingga saljunya mencair. Ya, bagus ya. Kalian sudah sangat-sangat pintar. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada kompetensi dasar ya, anak-anak. Jadi materi hari ini itu berkaitan dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. 3.5 ini tentang pencapaian pengetahuan kalian. Jadi kalian menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 4.5 ini tentang keterampilannya. Kalian merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, dari kompetensi dasar ini, maka ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL atau problem based learning ya, atau berbasis masalah melalui pengamatan, kemudian percobaan, literasi, diskusi, dan penyajian data. Peserta didik atau kalian dapat mendeskripsikan, menganalisis ya pengertian kalor, kemudian pengaruh suhu terhadap kalor dan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor serta pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dengan benar dan tepat ya, secara jujur, disiplin, bekerja sama, dan tanggung jawab ya. Jadi di sini tadi ingat ada kata-kata kerjasama ya. Jadi kalian harus bekerja sama atau berkolaborasi dalam tim ya. Ini untuk tujuan kita hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Nah, kemudian
Untuk teknik penilaiannya Ibu jelaskan juga supaya kalian bisa mempersiapkan diri. Untuk penilaiannya hari ini itu untuk pengetahuan Ibu akan memberikan pretest dan posttest ya. Pretestnya nanti di awal, kemudian posttestnya di akhir menggunakan Google Form seperti biasa ya. Jadi kalian sudah terbiasa menggunakan Google Form, tidak kaget lagi. Kemudian untuk sikap, selama pembelajaran ini Ibu akan menilai sikap kalian, makanya Ibu minta kalian on kamera ya. Jadi Ibu mau lihat kalian di sana ya, berpakaiannya seperti apa, kemudian tampilannya seperti apa, kemudian dari cara kalian nanti berbicara, menyampaikan pendapat, baik itu lisan atau tulisan, semuanya Ibu nilai ya. Kemudian untuk keterampilannya nanti Ibu nilai pada saat kalian melakukan percobaan, kemudian diskusi, presentasi, dan LKPD yang akan kalian kumpul. Itu untuk penilaian hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan post-test ya. Oke, post-testnya Ibu kirim di Google Classroom. Ya, silahkan dibuka di Google Classroom-nya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test ya, atau pretest ya. Kan post-test. Ya, sudah Ibu kirim anak-anak. Silahkan dibuka ya. Di Google Classroom-nya silahkan dibuka, dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Kerjakan pretestnya. Sembari di sini Ibu akan mengecek melalui Google Drive-nya. Ibu mau lihat siapa yang sudah mengumpul. Kalau mungkin ada yang terkendala jaringan buka di Classroom, bisa buka di grup WA-nya. Di grup WA juga Ibu kirimkan ya link pretestnya. 1 menit lagi ya. Ya, ini udah mulai masuk pretestnya. Ya, udah pada masuk ya. Nilainya beragam. Nggak apa-apa, ini hanya untuk mengetes kemampuan awal kalian ya. Jadi nilainya yang kecil jangan kecewa. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, pada saat post-test nanti nilainya jadi besar ya. Jadi serius ikuti pembelajaran ini supaya kalian paham. Jika tidak paham bertanya, supaya nanti post-testnya nilainya bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran anak-anak. Ibu akan share screen. Ya, aduh, terlihat ya nilainya ya, nggak apa-apa. Gak usah malu ya. Nah, Ibu share screen dulu ya di sini. Perhatikan gambar ini anak-anak ya. Ini ada gambar air ya, dimasak ya. Kemudian ada minyak goreng, memanaskan minyak goreng. Nah, yang pertama Ibu mau tanya dulu ya. Misalkan ya, atau mungkin kalian pernah melakukan di rumah, ketika kita memanaskan 2 wadah ya, sama-sama berisi air. Tapi yang satu wadah misalkan airnya masanya 1 kilo, kemudian yang satu wadahnya masanya 2 kilo. Kira-kira dari 2 wadah itu mana yang lebih banyak membutuhkan panas agar dia lebih cepat mendidih? Siapa yang bisa jawab? Siska, silahkan kalau bisa jawab. Atau Zulfa juga boleh. Saya, Bu. Ya, silahkan. Air yang masanya lebih sedikit karena panas api yang diterima air juga sedikit.
Ya, jadi air yang masanya lebih sedikit ya, karena dia lebih sedikit membutuhkan panas api. Oke, itu yang pertama, kita simpan dulu ya. Yang kedua, nah, ketika kita memanaskan minyak goreng ya dan memanaskan air, misal ada 2 wadah, satu kita isi minyak goreng, kemudian yang satu kita isi air. Banyaknya sama, misal sama-sama 1 liter minyak goreng dan 1 liter air. Kira-kira mana yang lebih cepat panas kalau apinya sama besar? Minyak, Bu. Minyak. Kenapa minyak? Karena kalori jenis minyak itu lebih kecil dibandingkan air. Oh iya, bagus sekali ya Fidela. Fidela sudah membahas tentang kalori jenis ya, berarti sudah dibaca materi ajar yang Ibu berikan ya. Jadi menurut Fidela itu minyak akan lebih cepat panas karena kalori jenis minyaknya lebih kecil. Oke, kita simpan kembali. Kemudian yang ketiga ya, misalkan kita memanaskan 2 wadah yang sama-sama air ya, sama-sama banyak, sama-sama 1 kilo air, apinya juga sama, hanya suhu awalnya berbeda. Misalkan yang pertama ya, suhu airnya 20 derajat Celcius, yang kedua suhu airnya 50 derajat Celcius. Kira-kira mana yang lebih cepat mendidih? Air bersuhu 50 derajat Celcius lebih cepat mendidih, Bu, dikarenakan suhu air mula-mulanya yang sudah tinggi. Ya, baik Hikmah ya, bagus sekali. Jadi menurut Hikmah itu air yang bersuhu 50 derajat Celcius akan lebih cepat mendidih karena suhu awalnya lebih besar daripada suhu awal yang 20 derajat Celcius. Jadi dia lebih cepat mendidih. Oke, bagus sekali ya. Kita lanjutkan menonton video ya. Ada video menarik kembali yang akan Ibu tayangkan ya. Ibu tayangkan dulu videonya. Sabar. Ini semoga jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini akan diperagakan Nah, ini dia sudah jalan ya. Oke, silahkan ditonton. bakar gelas aqua kosong ini di atasnya. Kita tunggu. Ya, terbakar ya gelas aquanya. Aquanya terbakar. Kita akan membakar gelas aqua ini seperti tadi, tapi ini gelas aquanya terisi air. Kalau tadi gelas aquanya akan kita bakar. Udah lama ya. Terbakar ya. Nah, tidak bocor. Airnya masih ada, tidak keluar. Gelasnya tidak terbakar. Ya. Ya, kita akan membakar dari bawahnya, tapi kita akan membakar dari atas. Coba diperhatikan. Ya. Terus kita lihat, perhatikan. Kena air tidak terbakar ya. Jadi yang terbakar hanya gelas aqua yang tidak terkena air. Ya, jadi itu videonya ya anak-anak. Udah ya. Oke, jadi dari video tadi ya sama-sama kita lihat, tapi mungkin tidak maksimal videonya, atau nanti bisa kalian tonton di YouTube Ibu ya.
ketika kita membakar gelas aqua yang kosong, maka gelas aqua itu berlubang atau terbakar. Tapi ketika kita membakar gelas plastik atau gelas aqua itu yang berisi air, maka gelas aquanya tidak terbakar dan tidak bocor, airnya tidak tumpah. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Aspina. Karena panas dari api diserap oleh air. Ya, jadi karena panas oleh api diserap oleh air ya Asmina. Oke, kita simpan Aspina ya. Mungkin setelah pembelajaran ini selesai kita akan tahu ya jawaban yang sebenarnya ya. Nah, oke, Ibu share screen kembali ya. Ya, jadi PowerPoint Ibu agak ada kendala anak-anak. Nanti sembari Ibu perbaiki dulu ya. Ibu tanyakan dulu, ada yang mau memberi tanggapan dari gambar dan video yang kita tonton tadi anak-anak? Silahkan yang mau memberikan tanggapan. Saya, Bu. Ya, silahkan nak. Tanggapan saya, panas itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya zat, jenis zat, dan suhu awal zat. Panas juga dapat merubah wujud zat, yaitu mencair atau meleleh. Oh ya, jadi menurut Rafflesia dari gambar dan video yang tadi kita amati ya, bahwa panas itu berpengaruh oleh banyaknya zat, jenis zat, dan suhu zat ya. Kemudian panas itu dapat merubah wujud zat. Oke, kita kembali, kita simpan, kita cek nanti ya setelah kita belajar hari ini benar nggak itu. Selanjutnya ya, Ibu sudah membagikan LKPD ya. Sudah di print semua LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalian sudah ada kelompok ya. Kalau LKPD-nya sudah di print, kalian juga sudah ada kelompoknya. Sekarang ya, Ibu akan ya men-share screen ya. Percobaan yang akan kita lakukan hari ini ya. Di materi ajar sebenarnya sudah ada juga, mungkin kalian sudah baca ya tentang percobaan virtual lab-nya, tapi di sini Ibu tampilkan dulu. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah ya, jadi nanti di dalam kelompok masing-masing ya silahkan coba praktekkan atau lakukan percobaan PET simulasi ya untuk percobaan kalor ya seperti gambar ini. Silahkan sekarang ya kalian masuk dulu ke breakout ya, seperti biasanya kalian Ibu persilahkan masuk ke breakout ke kelompoknya masing-masing ya. Silahkan Ibu persilahkan Ya. anak-anak. Ibu. Silahkan masuk nak ke breakout nak. Ini masih di room utama semua, kalian bisa masuknya? Pekan lalu sepertinya bisa semua masuk di breakout ya. Ada kendala anak-anak? Nggak ada tulisan tempat diklik waktu itu, Bu. Oh, tidak ada tulisan seperti waktu itu. Bentar ya, Ibu cek dulu. Oke, sembari Ibu memperbaiki breakoutnya, kalau gitu percobaannya coba sendiri dulu ya. Nanti untuk membahas LKPD-nya baru kalian diskusi di kelompok ya. Sekarang karena waktu kita berjalan terus ya anak-anak, nanti sudah ganti jam. Sekarang silahkan lakukan percobaan dulu. Atau kalau sudah bisa masuk ke breakout, langsung masuk ke breakout. Ini sepertinya breakoutnya sudah mulai jalan. Ratu sama Rana, Alia, kenapa belum masuk ke breakout nak? Ini tiba-tiba masuk di sini, Bu. Oh, ini kalian satu kelompok nggak? Satu kelompok Enggak, ya? Bu, beda. Beda, Bu. Tidak bisa milih breakout nak? Bisa, tapi Langsung masuk ke sini, Ini Bu. kelompok satu ya? Oh ya, berarti Iya. memang ya sudah, nggak apa-apa ini. enggak, ini kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok kalian sudah dipilih?
Udah kemarin. Udah, Bu. Oh, sudah masuk enggak? Yang hari ini sudah masuk ke kelompoknya belum? Nggak ada pilihannya, Bu. Oh, enggak ada. Ada pilihan Ya sudah, ya sudah. Ini kalian satu kelompok di sini aja. Diskusi di sini ya, nggak apa-apa ya. Ini kan sudah ada 3 orang, nggak apa-apa, diskusi aja. Oke. Bu, apa Ya? sih namanya? Agak susah cari. Ya nggak apa-apa. Gimana nanti? Karena ibu juga jaringannya banyak kendala ini. Tadi aja barusan ibu terpental. Nggak apa-apa nak. Karena memang kita belajar pakai jaringan memang seperti itu. Kita maklumi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Oke, ibu pindah dulu ya. Silahkan diskusi. Ya. Ya, Bu. Kalau saya rumusan masalahnya, apakah kenaikan suhu akan selalu berkaitan dengan kalor? Ah. Nomor 5 sama nomor itu yang itu. Yang menjadi lebih banyak. Naik ya, suhunya naik. Terus kalau yang massa besi sama bata itu kalian apa di? Imam. Oh ya, Imam share screen ya. Silahkan Imam. Iya, Bu. Udah sampai mana percobaannya, Mam? Sudah sampai mengetahui suhu saat minyak dan air dipanaskan, Bu. Oke, lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ibu lihat. Iya, Bu. Jadi di sini kita memanaskan minyak dan juga air. Dan terlihat pada termometer suhu pada minyak lebih cepat naik dibandingkan air. Karena pada minyak kalor jenisnya lebih kecil dibandingkan air. Karena prinsipnya setiap kalor jenisnya besar, maka diperlukan kalor yang banyak untuk memanaskan. Dan sebaliknya, jika kalor jenisnya kecil, maka membutuhkan kalor yang sedikit untuk memanaskannya. Sudah, Bu. Oke, teruskan diskusi ya. Kalau sudah percobaan langsung diskusi aja. Nanti kalau Bu. diskusinya sudah selesai balik ke room utama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Recording in progress. Oke, sudah semua anak-anak percobaan sama diskusinya? Udah, Bu. Sudah ya, ya tadi Ya, Bu. Ibu keliling-keliling juga ya, sudah melakukan percobaan, diskusi. Oke, selanjutnya kita akan membahas LKPD-nya. Adakah kesulitan dari LKPD-nya? Coba Ibu tampilkan dulu ya LKPD-nya. Mohon sabar ya anak-anak, laptop Ibu ini agak berat ini. Jadi agak sabar ya. Sudah tampil anak-anak? LKPD-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lihat LKPD ini ya, kalian sudah melakukan percobaan ya, menganalisis gambar ini, kemudian membuat rumusan masalah dan jawaban sementara dari masalahnya. Buat aja menurut pendapat kalian. Nanti benar salahnya urusan belakangan. Yang penting kalian sudah berani mencoba ya, berani mengemukakan pendapat. Oke, ini tadi percobaan ada kendala nggak? Bisa semua ya percobaan tadi? Bisa, Bu. Oke, bisa ya, karena kita sudah sering ya pakai virtual lab.
Nah, ini tahu ya, alasan-alasan ini sudah tahu, sudah ditulis di LKPD-nya atau ada kendala anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah melakukan percobaan tadi tidak ada kendala. Sekarang di menganalisis data. Sudah dianalisis datanya atau ada kendala? Ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Boleh. Untuk pengertian kalor, faktor-faktor yang mempengaruhi kalor, faktor perubahan suhunya, pengaruh perubahan suhu. Bisa semua ini mengisinya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, anak-anak hebat ya. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya. Ada kesulitan menarik kesimpulan atau perlu Ibu bantu? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi di kesimpulan itu dari kegiatan awal LKPD kalian tarik kesimpulan sesuai dengan tujuan percobaannya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke presentasi ya. Kalian presentasi. Silahkan kelompok siapa yang mau presentasi? Ibu persilahkan. Alia ya? Sepertinya Alia tadi pas diskusi, Bu, nanti saya presentasi ya, Bu. Silahkan Alia, Ibu persilahkan Alia. Di share screen, apa sih di share screen itu Mas? Share screen, ya udah bisa kan share screen? Tapi kalau lewat HP bisa. Oh, soalnya lewat HP nggak apa-apa, oke? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, mana yang benar? Ya, gelap ya Alia. Anjir. Temu nggak filenya? Kabar belum ketemu, gimana sih caranya? Nggak ada file di sini ya. Oh, nggak ada file. Atau yang lain Azahra Riana, tahu nanti biar Alia menyiapkan dulu punya Alia. Sekarang yang lain dulu, nggak apa-apa Azahra. Iya, Bu. Ya, silahkan Azahra. Kayak sahur gitu kan. Iya. Iya ya. Iya tuh musik tuh. Sudah ya, Bu? Ya, sudah nampak. Bagaimana anak-anak yang lain sudah terlihat? Sudah, oke, sudah terlihat semua. Azahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Riana Jaya dari kelas 11 MIPA. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kalor dan perubahan wujud. Menanya, rumusan masalah. Bagaimana tanggapanmu mengenai gambar dan video tersebut? Rumusan masalahnya, hal apakah yang dapat disimpulkan saat gelas plastik kosong dibakar? Bandingkan jika gelas plastik diisi dengan air. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Jawaban sementara. Gelas plastik kosong jika dibakar langsung meleleh, sedangkan gelas plastik jika diisi air tidak langsung meleleh. Hal ini bisa terjadi karena gelas plastik yang digunakan untuk melelehkan gelas plastik disalurkan ke air dan di mana oleh air untuk menaikkan suhu, maka waktu yang diperlukan untuk memanaskan air lebih lama karena kalor jenis air tinggi. Mencoba 1. Alat dan bahan menggunakan HP, komputer, internet, aplikasi virtual laboratorium, video YouTube, alat tulis. 2. Langkah-langkah percobaan. 1. Lakukan simulasi percobaan melalui aplikasi virtual laboratorium di Android kalian melalui link seperti gambar. 2. Ukurlah suhu awal air dan olive oil menggunakan termometer. Bagaimanakah suhunya? Jawab, suhu olive oil lebih cepat naik dibandingkan dengan suhu semula. Dengan suhu air. 3. Naikkan gelas kimia yang berisi air dan olive oil ke atas tungku. Klik checklist pada simbol energi dan link headers. Nyalakan api dengan klik menaikkan tombol di bawah. Tunggu ke arah atas. Lalu amati termometer di dalam gelas kimia.
Bagaimanakah suhu air dan olive oil dan energi kalor dua zat cair tersebut? Jawab, suhu olive oil lebih cepat naik dibandingkan air, dan kalor yang diserap lebih besar dari air. 4. Kemudian lakukan langkah yang sama pada besi dan bata. Ukurlah suhu awal keduanya menggunakan termometer. Bagaimanakah suhunya? Jawab, suhu bata lebih cepat naik. 5. Naikkan besi dan bata ke atas tungku, nyalakan api dengan klik menaikkan tombol di bawah, tunggu ke arah atas, lalu amati termometer di dalam gelas kimia. Meskipun berukuran sama, tetapi masih besi lebih besar daripada bata, bukan? Bagaimanakah suhu besi dan bata serta energi kalor dua zat tersebut? Jawab, dengan pemanasan dan waktu yang sama, suhu bata lebih tinggi dibanding besi. Serta kalor yang diserap bata lebih besar dari besi, karena kalor jenis bata lebih besar dibandingkan besi. Analisis data. Pertanyaan 1. Apakah kalor dipengaruhi oleh kenaikan suhu? Ya, karena suhu sesuai dengan persamaan kalor yaitu Q sama dengan mc delta T. 2. Bagaimanakah hubungan kalor dengan perubahan suhu? Berbanding lurus. Karena semakin besar kalor yang diserap suatu benda, maka semakin besar perubahan suhu yang terjadi pada benda. 3. Manakah yang lebih cepat panas, air atau olive oil? Jelaskan. Olive oil. Karena kalor jenis olive oil lebih besar daripada air. 4. Untuk mencapai suhu yang sama, manakah yang banyak memerlukan kalor? Air. Karena kalor jenis air lebih besar dari kalor jenis olive oil. 5. Bagaimanakah hubungan kalor dengan massa zat? Berbanding lurus. Karena semakin besar jumlah zat yang dipanaskan, maka semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat. 6. Dari pengamatanmu tadi, coba kamu tuliskan faktor apa saja yang mempengaruhi kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor adalah massa zat, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Jika kalor Recording in progress. Massa dilambangkan dengan M dan kalor jenis dilambangkan dengan C, kenaikan suhu dilambangkan dengan T, maka persamaan kalor dirumuskan dengan kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Didapatkan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. 7. Untuk menguji pemahaman kalian, cobalah selesaikan permasalahan berikut. Untuk menaikkan suhu 0,5 kg suatu zat cair yang kalor jenisnya 400 Joule per kilogram derajat Celcius dari 28 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius, diperlukan kalor sebanyak. Jawab, I sama dengan M dikali C dikali delta T sama dengan 0,5 kg dikali 400 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 38 min 28 derajat Celcius sama dengan 0,5 dikali 400 dikali 10. Didapatkan hasilnya 200 Joule. Ya, kesimpulannya? 7. Bagaimanakah hubungan kalor dengan perubahan wujud zat? Jawab, jika benda menyerap panas akan menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat seperti es menjadi air, air menjadi uap, atau dari padat menjadi gas. Dan sebaliknya, jika melepas kalor akan terjadi perubahan zat dari gas ke cair, cair ke padat, atau dari gas ke padat, atau disebut dengan mengkristal. 8. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah kalor adalah suatu bentuk energi atau panas yang berpindah dari sistem yang suhunya lebih tinggi ke sistem yang suhunya lebih rendah. Persamaan kalor dapat dinyatakan dengan Q sama dengan mc delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor adalah massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap oleh satu gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius yang dapat ditulis dengan persamaan C sama dengan Q per M kali delta T. Perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor dan dapat berupa es menjadi air atau mencair, air menjadi uap atau menguap, padat menjadi gas atau menyublim, dan gas menjadi padat atau mengkristal. Peristiwa perpindahan kalor, salah satu contohnya adalah tubuh terasa hangat jika didekatkan dengan api. Peristiwa ini adalah contoh dari radiasi. Terbagi menjadi 3 macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Azahra ya. Sudah bagus sekali hasil diskusinya bersama kelompoknya. Mungkin karena waktu kita sudah semakin
mepet ya, nanti waktunya habis, kita belum selesai. Mungkin cukup Azhara saja yang presentasi anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu berikan kalian penguatan dulu untuk materi hari ini ya, berdasarkan hasil yang kalian peroleh ya dari literasi, diskusi, percobaan ya. Ibu share screen kan dulu. Oke, mungkin dari sini aja ya anak-anak ya, karena susah dibukanya PPT-nya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini terlihat yang ini ya. Iya, Bu. Terlihat. Oke, dari sini aja ya, nggak apa-apa ya, karena PPT-nya agak ada jelas tapi terlihat ya anak-anak. Iya, Bu, terlihat. Bu. Terlihat. Ya, oke. Ibu berikan dulu penguatan materinya ya. Nah, jadi dari hasil kalian mengamati gambar, kemudian menganalisis video ya, kemudian kalian percobaan, literasi ya, diskusi ya, kemudian sampai kalian menyimpulkan di LKPD tadi sudah sangat baik ya, sebagian besar juga sudah benar ya. Jadi kalor ya itu adalah suatu bentuk energi atau panas yang berpindah dari sistem yang suhunya lebih tinggi ke sistem yang suhunya lebih rendah ya. Nah, jadi dari panas itu berpindah ya dari benda ya atau zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah ya. Kemudian kalor atau panas tadi ya sudah kalian sebutkan juga tadi, itu berpengaruh terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda ya. Kemudian kalor itu bisa ditulis secara matematis, persamaannya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu kalor, M itu massa, C itu kalor jenis, dan delta T perubahan suhu ya. Jadi kalor dari hasil mengamati gambar tadi di awal-awal ya, kalian sudah Ibu arahkan untuk menemukan ini ya. Jadi kalor itu berbanding lurus dengan nilai massa, berbanding lurus dengan kalor jenis, dan berbanding lurus dengan perubahan suhu ya. Artinya semakin besar massanya, semakin besar kalor jenisnya, dan semakin besar perubahan suhunya, maka kalor yang dibutuhkan zat itu juga akan semakin besar ya. Nah, kemudian untuk kapasitas kalor itu rumusnya ya C sama dengan M kali C. C-nya C besar untuk kapasitas kalor ya anak-anak. Masanya ini M tetap M, C-nya kalor jenis. Kapasitas kalor ini seperti ini nanti misalkan ada soal kemudian dia itu wadahnya itu memiliki nilai kapasitasnya. Jadi kalau di perhitungan kalian juga menggunakan kapasitas kalor, bukan hanya menggunakan rumus kalornya saja ya, itu kapasitas kalor. Nah, kemudian selanjutnya ini kalor laten. Nah, kalor laten ya ini adalah ya kalor yang diserap suatu zat ya, kalor yang diserap suatu zat untuk zat itu berubah wujud atau pada suhu konstan ya. Jadi pada suhu konstan itu zat juga menyerap kalor. Nah, kalor yang diserapnya itu adalah namanya kalor laten. Kalor latennya ada dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Nah, kalor lebur itu menghitungnya massa dikali L. L-nya ini ada ketetapannya ya. Biasanya melebur S ya, makanya di sini adalah massa S. Kemudian kalor uap itu massa dikali U. Nilai U-nya juga ada ketetapannya ya. Nah, karena yang biasa menguap itu air, biasanya kalau di soal-soal maka di sini adalah massa air ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah grafik perubahan suhu ya. Nah, Ibu jelaskan dulu grafik ini karena banyak soal biasanya nanti dia menganalisis grafik. Misalkan anak-anak, kita akan memanaskan es ya, memanaskan es dari min 40 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Nah, di sini. Nah, maka es itu akan mengalami beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, ini grafik miring yang pertama ya. Ini es itu akan mengalami perubahan suhu. Es akan mengalami perubahan suhu dari min 40 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Jadi grafiknya miring, dia ada perubahan suhu. Maka kalor yang diserap es itu adalah
MC delta T, pakai rumus kalor yang MC delta T. Masanya massa S, kalor jenisnya kalor jenis S, dan perubahan suhunya adalah perubahan suhu S ini menjadi 0 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua, ini yang warna hijau horizontal ya. Ini adalah proses esnya melebur. Nah, pada saat proses esnya melebur, nah di sini yang diserap adalah kalor laten tadi. Suhunya konstan ya, 0 derajat Celcius. Tidak terjadi perubahan suhu, tapi terjadi perubahan wujud. Jadi ingat, kalau grafiknya miring itu dia terjadi perubahan suhu, kalau grafiknya datar atau horizontal dia tidak terjadi perubahan suhu, tapi terjadi perubahan wujud. Ya, kalor yang diserap adalah kalor laten atau kalor lebur. Nah, kemudian dia miring lagi. Nah, miring lagi dari 0 derajat air menjadi 100 derajat air. Jadi ini 0 ini masih air ya, Nak. Jadi 0 ini miliknya S ya, 0 derajat ini 0 derajat S, 0 derajat S melebur, 0 derajat air. Nah, jadi dari 0 derajat air menjadi 100 derajat air, ini kalornya yang diserap adalah kalor air ya. Jadi rumusnya MC kali delta T. M-nya M air, C-nya C air, dan delta T-nya delta T air, yaitu dari 100 derajat Celcius dikurang dengan 0 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dia mendidih di 100 derajat Celcius ini dia mendidih, kemudian air tersebut ini tidak mengalami perubahan suhu. Ya, dia konstan lagi suhunya di 100 derajat Celcius, tapi air tersebut mengalami perubahan wujud menjadi uap air ya. Di sini dia membutuhkan kalor laten lagi. Jadi kalor yang diserapnya kalor laten lagi, yaitu kalor uap, massa air dikali U. U-nya ini ketetapan. Setelah itu di atas 100 derajat Celcius grafiknya miring lagi, terjadi perubahan suhu lagi ya, maka kalornya MC delta T lagi. Nah, jadi kalau misalkan ditanya berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah S dari min 40 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius uap air. Nah, maka di sini kita hitung satu-satu. Jadi nanti dijumlahkan QS ditambah Q lebur ditambah Q air ditambah Q uap ya, ditambah Q yang ini juga ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya, kalau paham kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal ya. Penelitian yang dilakukan sekelompok siswa yang memanaskan sejumlah es bermassa 500 gram dari suhu min 5 derajat Celcius sampai menjadi air 60 derajat Celcius. Banyak kalor yang diberikan adalah, nah ini dari es menjadi air, berarti melewati fase melebur. Berarti nanti kalornya itu kalor es, kalor lebur, dan kalor air ya anak-anak. Kita lihat, nah ini seperti ini ya. Jadi Q-nya itu Q sama dengan QS ya, kalor S ditambah kalor lebur ditambah kalor air. Nah, kita hitung masing-masing nilai kalor S-nya berapa, kalor leburnya berapa, kalor airnya berapa, kemudian dijumlahkan ya. Nah, nilainya jadi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah min 5 derajat Celcius S menjadi 60 derajat Celcius air itu adalah 71.250 kalori. Ini kalau dalam kalori ya. Jadi nanti satuan kalor itu ada dalam kalori dan ada dalam joule, disesuaikan ya anak-anak. Kalau dia dalam kalori, kalian masanya dalam gram ya. Kemudian kalor jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius ya. Lebur S-nya juga kalori per gram, disesuaikan. Tapi kalau misalkan nanti dalam joule kalorinya, nah masanya harus dalam kilogram. Kalor jenisnya juga harus dalam joule per kilogram derajat Celcius. Jadi jangan sampai keliru, perhatikan dulu satuannya di soal ya. Nah, sekarang ini ada contoh soal ya, ada latihan soal ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak contoh soalnya? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ke latihan soal. Paham, Bu. Bejana berisi es dengan massa 500 gram dan suhu min 20 derajat Celcius ya. Bejana itu kemudian dipanasi dengan kalor 1000 kilokalori. Tunjukkan dalam grafik proses itu sampai berwujud apa. Nah, ini kalian bukan hanya diminta untuk menghitung, tapi kalian harus menganalisis juga dari hasil perhitungannya ya. Jadi prosesnya itu sampai berwujud apa dan grafiknya seperti apa. Silahkan Ibu kasih waktu 1 menit. Dikerjakan pakai rumus yang tadi yang Ibu jelaskan ya. Silakan.
Sudah selesai? Kalau sudah, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Cynthia ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Cynthia. Share screen ya, Cynthia. Ini nggak bisa, Bu. Bisa? Nggak bisa. Belum? Belum bisa share screen di sini. Oh, belum bisa. Oke, ada yang bisa lain anak-anak? Siapa yang bisa? Stop dulu punya Oh Bu iya, Roslina. Ibu masih share screen ya. Maaf lupa, Ibu. Oke. Terima kasih, Imam. Ya, silahkan. Cynthia, silahkan. Jadi diketahui MS sama dengan 500 gram, TS sama dengan min 20 derajat Celcius, CS sama dengan 0,5, C air sama dengan 1 kalor per gram Celcius. Derajat Derajat Celcius. Celcius. LS-nya LS-nya 80 kalor per gram. Jadi yang ditanya wujud dan grafik. Jawabannya adalah berapa? Berapa kilokalori? setelah dilakukan perhitungan maka inilah hasilnya. 95 kilokalori ya, Cynthia? Iya, 95.000 kalori. Ya, terus wujud dan grafiknya gimana, Cynthia? Wujud dan grafiknya seperti ini, Bu. Ya, coba di zoom, dibesarin dikit. Ya. Wujudnya apa, Cynthia? Wujudnya, ya, di situ Cynthia tulis maka wujud airnya hingga mendidih meningkat. Oh ya. Oke, sudah. Nanti kita bahas, kita lihat benar nggak jawaban Cynthia. Coba di stop dulu share screen-nya. Sudah, Bu. Ya. Oke, kita lihat ya, kita cek. Ibu share screen dulu. Ya, sudah kelihatan lagi, Nak? Sudah kelihatan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Betul ya. Jadi karena kan kalor yang diberikan itu 100 kilokalori. Jadi kita hitung dulu ya anak-anak kalor masing-masingnya dari kalor es, kalor rebur, kemudian kalor air, kemudian hasilnya itu 95 kilokalori. Nah, ya, jadi karena kalor totalnya itu lebih besar ya dari kalor totalnya itu lebih kalor yang totalnya itu tadi ya 95 kilokalori itu nilainya lebih kecil dari kalor yang 100 kilokalori, maka es tadi itu sampai mendidih dan bentuknya adalah uap air ya, sampai menjadi uap air ya. Grafiknya kira-kira seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sekarang ya Ibu ingatkan lagi ya, untuk LKPD anak-anak tolong difoto, kemudian di scan, kumpul di bagian LKPD di Google Classroom ya, seperti biasanya biar nanti Ibu nilai di sana ya. Kemudian sekarang kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan, Kak? Membantu menyimpulkan. Silakan Ibu, persilahkan yang mau menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Sevira? Sevira mau menyimpulkan? Gak ada Sevira. Imam aja, Mam. Coba, Mam. Sepertinya Imam nih jadi murid favorit ya. Halo Imam, dengar? Atau selain Imam ada? Zahra?
Imam mau menyimpulkan? Ya Bu. Ya, coba Mam, simpulkan pembelajaran kita hari ini, Mam. Ya Bu, sebentar. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa untuk mengetahui seperti yang pada aplikasi percobaan virtual tadi, bila suatu benda yang memiliki kalornya lebih kecil maka harus membutuhkan kalor yang lebih banyak, yang lebih sedikit untuk memanaskannya. Begitu juga sebaliknya jika benda tersebut memiliki kalor yang besar, kalor jenisnya yang besar, maka membutuhkan kalor yang besar pula untuk memanaskannya. Kemudian pengertian dari kalor juga yaitu energi atau panas yang berpindah dari sistem yang suhunya lebih ke sistem suhu yang lebih rendah. Dan untuk persamaan kalor juga dapat dinyatakan dalam Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Itu saja Bu, kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih ya Imam. Oke, Ibu, kita simpulkan ya kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu coba share screen lagi ya. Nah, ini kesimpulan kita hari ini ya. Sebagian besar tadi sudah dijelaskan Imam juga. Jadi yang pertama itu kalor adalah suatu bentuk energi atau panas yang berpindah dari sistem yang suhunya lebih tinggi ke sistem yang suhunya lebih rendah ya. Kemudian persamaan kalor itu dapat ditulis Q sama dengan MC kali delta T ya. Kemudian kalor jenis, nah ini tadi yang dibahas Imam ya. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi semakin besar kalor jenisnya, kata Imam tadi, maka kalornya juga akan semakin besar. Semakin kecil kalor jenisnya, maka kalor yang dibutuhkan zat itu juga akan semakin kecil ya. Kemudian kapasitas kalor ya, itu adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius ya. Rumus kapasitas kalor itu C besar sama dengan M kali C. Jadi kalau nanti ketemu persoalan yang ada bahasa kapasitas kalornya, maka kapasitas kalornya juga dihitung ya anak-anak. Kemudian perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh kalor ya. Jadi kalor itu bisa mengubah suhu dan bisa mengubah wujud zat ya. Dia mengubah wujud zat kalau suhunya konstan, rumusnya itu Q lebur sama dengan M dikali L dan Q uap itu sama dengan M kali U. Dan nilai L dan U-nya itu sudah ditetapkan ya. Jadi biasanya di soal juga ada ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini ya anak-anak. Selanjutnya ya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif hari ini. Sudah banyak sekali yang aktif dari awal sampai akhir ya. Kemudian yang belum aktif, semoga di pembelajaran selanjutnya akan lebih aktif lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan post test ya anak-anak. Silahkan ya buka di GCR-nya ya, post testnya ya. Ibu kirim, Ibu beri waktu ya. 5 menit cukup nggak mengerjakan post testnya? Iya Bu. Ya, Ibu kirim dulu. Sudah Ibu kirim ya? Oke, sudah Ibu kirim. Silahkan dibuka nak, langsung dikerjakan.
bukan soal hitungan ya, tapi lumayan membuat kalian ya, berpikir. Bu Nur, Bu Rosina, dapat masuk ke kelas berikutnya ya. Ya, silahkan Bu Fat, terima kasih. Terima kasih, Oki dan sukses. Bu Fat. Sukses ya Bu. Ya, terima kasih Keren. Bu. Keren. Jaringannya lumayan ini Bu. Sudah anak-anak? Sudah ya? Ya, Ibu lihat ini sudah masuk semua nilainya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya dulu refleksi kegiatan kita hari ini. Bagaimana pembelajaran fisika hari ini anak-anak? Nyalakan semua mikrofonnya nggak apa-apa. Ibu mau tanya, gimana komentar kalian tentang pembelajaran fisika kita hari ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau bagaimana? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru dan menyenangkan Bu. Menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan pembelajaran hari ini? Ya. Sudah menyenangkan Bu. Ya, menyenangkan ya karena menggunakan virtual laboratorium, diskusi tadi ya. Oke. Selanjutnya, kemudian Ibu mau mengingatkan kalian ya, di rumah jangan lupa kalian harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal ya. Boleh kerjakan soal-soal yang ada di materi ajar yang udah Ibu share di Google Classroom. Kerjakan, karena fisika itu seperti yang selalu Ibu bilang harus banyak berlatih. Semakin kalian banyak berlatih, maka kalian akan semakin baik menguasai konsep-konsep ilmu fisikanya ya. Kemudian materi selanjutnya kita akan belajar tentang azas Black ya. Jadi pelajari materi-materi tentang azas Black yang ada di buku atau kalian boleh baca-baca di Google ya. Kemudian untuk hari ini cukup sampai sini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya, kalian tetap jaga protokol kesehatannya ya. Kalau harus keluar rumah jangan lupa gunakan masker, hindari kerumunan, jaga jarak ya, kemudian rajin cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita segera bisa tatap muka. Selanjutnya ya, sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu ya. Tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pembelajaran kita hari ini ya. Ibu persilahkan Imam lagi atau Riko ada Riko ini ya. Kan Imam terus Riko, ada Riko. Oke Riko, coba pimpin doanya kok. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Riko. Terima kasih anak-anak hebat semua. Semoga kalian sukses ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.